ada satu lagi Pak Epi yang kita amati, ada seorang pengusaha kita, dia sudah sampai mempunyai karyawan 500 orang di generasi bapaknya. Kemudian saya lihat anak-anaknya sarjana di berbagai perguruan tinggi. Tamat anak-anaknya, dan orang tuanya ini sudah punya karyawan 500 tadi itu sudah mulai tua. Tetapi begitu orang tuanya memang sudah tidak kuat, anaknya itu justru begitu tamat kerjanya sama orang lain lagi nih Pak. Ini di mana salahnya Pak? Akhirnya perusahaannya 500 orang tadi karyawannya justru mundur jadi toko-toko kecil dia. Iya. Nah, jadi gini Pak Kiai. Kalau kata Rasulullah kan, kalau ingin lihat orang, lihat dengan siapa dia bergaul. Lah mungkin anak-anaknya lebih bergaul dengan teman-temannya yang pada banyak maunya kerja. Tapi kalau dia itu banyak dengan ayahnya, dia ini mungkin mindsetnya juga kebentuk gitu. Sebetulnya banyak Pak Kiai yang berhasil gitu ya, banyak sekali gitu. Cuman kurang banyak gitu. Jadi kalau 270 juta ini kita butuh yang besar lagi ya, berpuluh-puluh juta. Ini kalau 1-2 sih banyak gitu. Iya, nah, tapi bagaimanapun juga ini menjadi PR kita. PR bagi setiap pemimpin gitu. Makanya saya bilang gitu, saya kan IIBF gitu ya. IIBF itu Indonesian Islamic Business Forum. Banyak yang lahir anak-anak yang dulu nggak tahu gimana cara berbisnis gitu ya, mulai dari mana gitu. Wah, dalam sekian tahun itu udah melahirkan banyak gitu. Itu banyak. Nah, ini tanggung jawab kita gitu. Setiap pemimpin ya gitu. Kalau setiap pemimpin itu kan harus membangun karakter orang yang dipimpinnya. Gitu. Kalau dia nggak membangun karakter, dia sebetulnya sedang meruntuhkan itu gitu. Nah, dengan kemudian dengan gerakan Beli Indonesia yang saya lakukan dengan itu, di mana gerakan Beli Indonesia ini juga gerakan pembangunan karakter. Sederhana saja, pokoknya jualan kemanapun, beli kepada bangsa sendiri. Itu kan karakter. Iya, betul. Gitu. Nah, ini kita terapkan di kabupaten-kabupaten gitu ya. Contohnya Kulon Progo. Hanya dengan gerakan ini, kemiskinan itu bisa kita tekan. Betul. 8% dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun. Iya, makanya menjadi perbincangan luar biasa. Nah, apa sih rahasianya di situ yang dilakukan oleh Bupati Kulon Progo itu? Iya, Hasto ya. Pak Hasto. Iya. Nah, itu tahun 2012 Pak Kiai. 2012. Saya sama beliau kita deklarasikan gerakan Beli Kulon Progo. Apa yang dilakukan Pak Hasto? Bangun karakter masyarakatnya. Jadi intinya, kamu kalau ada produk Kulon Progo, ya belinya ke orang sendiri. Betul. Gitu. Kecuali nggak ada, boleh silahkan. Itu aja. Gitu. Ekonomi melesat. Gitu. Ya, betul. Nah, bagaimana kalau ini itu dilakukan di pesantren? Betul. Di kampus. Iya kan? Al-Azhar nih misalnya. Semua orang Al-Azhar belinya produk Al-Azhar. Betul. Selama ada ya. Pasti itu muncul banyak yang namanya orang-orang kaya baru, pengusaha baru, produk baru. Seperti di Kulon Progo kan dulu nggak punya batik, jadi bikin batik. Betul. Gitu Pak Kiai. Dan industri batiknya malah tumbuh dengan luar biasa. Gitu. Luar biasa. Dulu mana ada batik Kulon Progo? Betul. Ya, saya mengikuti itu Bupati Hasto itu melalui medsos. Dahsyat. Ada air, kemudian Bela Beli Kulon Progo ya. Iya, Bela Beli Kulon Progo. Nah, Bela Beli Kulon Progo itu 2012 gitu. Saya dulu mendeklarasikan Beli Indonesia itu 2011 di Solo. Ya, sebetulnya banyak kabupaten, kota gitu yang mengikuti ini. Cuman Kulon Progo menjadi unik karena Kulon Progo ini kan nggak punya tambang, nggak punya minyak. Jadi nggak punya apa-apa gitu. Nah, kalau punya tambang, punya ini ya siapa aja lah bisa gitu ya Pak Kiai ya. Ini karena nggak punya apa-apa, beliau pakai. Jadi ketika karakter itu kita bangun, semua jadi. Iya, dengan cepat ekonominya meningkat waktu itu. Luar biasa sekali. Bahkan ketika kita ini pandemi ini, dia ekonomi 60% yang memang ekonomi lokal itu nggak terganggu sama sekali. Tidak terganggu ya. Iya.
Ya, dan bangsa kita lihat lebih suka menggunakan produk orang lain, PP. Itu dia. Ya, itu kan mentalitas. Itu kan yang disebut karakter mentalitas, mentalitas gitu kan? Ya. Iya. Mindset, karakter, mentalitas, cara berpikir, gitu kan? Itulah gitu. Harusnya ada gerakan kita ke situ, PP ya. Persis, gitu. Harusnya sih. Jadi kalau Indonesia itu ketemu satu orang aja presiden yang paham tentang ini, betul. Kita menjadi gerakan luar besar biasa. Ya. Iya, jadi milih bupati, kita kembali lagi lah kayak dulu. Itu ngapain dipilih secara langsung ini itu. Akhirnya jadi kita ini orang yang disebut jujur, bupati jujur besok masuk ke penjara. PK ya. Iya, kenapa? Karena jujur itu bukan karakter. Betul, jujur hanya sebagai branding, sebagai citra. Adanya di baliho, bukan di bupatinya ya, betul. Gitu. Itu yang berbahaya. Gitu. Iya, mentalitasnya itu tidak terbangun, Pak. Mentalitasnya, dan anak-anak sekarang itu udah mulai bahaya. Gitu, seneng ya disebut crazy rich. Baru punya ini crazy rich gitu ya, usahanya nggak jelas. Gitu. Itu perilaku yang menyimpang sebetulnya. Betul, gitu. Betul. Jadi lebih seneng dilihat sebagai orang kaya daripada kaya beneran gitu. Lebih seneng dilihat sebagai orang sukses daripada sukses beneran gitu. Karena sukses beneran itu butuh kerja keras, butuh waktu, butuh babak belur naik turun. Kerja keras ya. Iya. Berdarah-darah lah ya. Berdarah-darah. Tapi kalau kelihatan kaya kan gampang gitu, cepet gitu. Betul. Saya teringat Pak Epi. Ketika Rasulullah pasca hijrah ke Madinah itu, begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu mengamati ekonomi Madinah itu. Datang ke pasar yang satu, datang ke pasar yang lainnya, datang ke pasar Bani Kainuka dan lain-lain. Rasul melihat betul itu ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Sistem keuangannya dengan sistem keuangan riba. Kemudian kebiasaan orang-orang Madinah itu menggunakan barang-barang yang hasil produksi pertanian orang Yahudi. Jadi dari hulu ke hilirnya itu umat itu hanya jadi pekerjanya, kemudian penguasaan terbesarnya justru pada orang Yahudi. Ketika itu kita lihat Rasulullah dia menggerakkan produksi. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu jadi miliknya. Yang kedua, Rasul membangun pasar. Jadi dengan dua hal itu kita lihat ekonomi Madinah tidak lama bangkit, Pak Epi. Kalau kita dilihat dengan situasi bangsa kita hari ini, Pak Epi telah sampaikan tadi, pasar kita ini memang dikuasai sama orang lain. Nah, gimana nih Pak Epi? Bagaimana umat kita yang terbesar ini bisa kita ajak untuk meneladani seperti Rasul membangun ekonomi Madinah itu, meningkatkan produksi. Kemudian yang kedua adalah membangun pasar dalam arti cinta kepada produk keluar bangsa sendiri, komunitas sendiri seperti yang Pak Epi gerakan bersama Bali Indonesia itu, Pak Epi. Gimana? Bisa nggak, Pak Epi? Jadi ada satu hal yang kita bisa pelajarin dari sebetulnya gerakan Bali Indonesia sendiri itu terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Rasul ketika beliau melihat keadaan ekonomi seperti itu. Perintah beliau jelas itu. Betul. Kuasain pasar itu atau bikin yang sejenis, yang semisal gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa kuasain, bikin gitu. Nah, sebetulnya gitu. Jadi kalau tadi antara sektor produksi dan pasar, itu pasar duluan. Atau setidaknya bareng. Tapi nggak boleh produksi duluan. Jadi nggak ada gunanya produksi kalau pasarnya ada. Gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia, ketika kita ngomong ekonomi, kita selalu berpikirnya itu produknya apa, kamu bisa apa, bikin. Itu yang kelirunya. Nah, begitu mereka bikin, nggak ada yang beli. Betul. Bahkan air minum aja kita masih pilih orang lain. Gitu. Ini kan gawat gitu. Nah, sehingga gitu, apa yang kita lakukan adalah menguasai pasar sebetulnya, menguasai pasar. Siapa sih yang jadi pasar?
Ini sebenarnya yang apa namanya, yang mencengangkan. Yang jadi pasar itu kan kita. Betul. Jadi kalau kita ngomong kita itu pasar dikuasai asing, itu aneh sebetulnya Pak. Yang pasarnya kita kok, betul. Gitu kan. Gitu. Nah, jadi inilah yang kita bangun mindsetnya, cara berpikirnya. Kalau kamu itu belinya itu produknya asing, yang akan bertumbuh orang asing. Betul. Contoh begini Pak Kiai. Contoh begini. Ada dua hal. Satu itu tentang produk. Setiap produk yang dibuat itu kan ada modal, ada margin. Iya. Anggap marginnya itu 40% ya. Kalau margin HPP-nya itu 60% lah gitu ya. Kalau untungnya mungkin ya cuma tinggal 10%, 15%. Tapi kalau gross marginnya itu kan tinggi gitu. Nah, dengan margin itu kemudian ada pekerjaan, ada supplier, ada segala macam. Bayangkan ketika kita itu beli produk asing harga 1.000 gitu. Ada orang yang tadinya modalnya 600 dia menjadi 1.000. Dia bertumbuh tuh. Dari kekayaan 600 dia puter jadi 1.000. Jadi 1.000 ya. Nah, ketika itu dilakukan terus, mereka terus yang bertumbuh. Gitu. Kita nggak pernah bertumbuh. Gitu. Hal yang sama sebetulnya saya ingatkan kepada teman-teman perbankan gitu. Walaupun ya udah disuruh-suruh harus UKM. UKM itu dapat kredit itu, porsi kredit itu cuman 20%, anggap. 80%-nya itu konglomerat. Ya yang bertumbuh konglomerat. Saya dikasih modal dari bank gitu. Perusahaan saya digede lagi, besok lebih gede lagi. Ini kalau begitu terus, ya masyarakat kita nggak kemana-mana gitu. Nah jadi tadi itu kita mulai dari, kalau kita bicara mulai dari diri sendiri. Gitu, lingkungan yang terkecil. Intinya yang paling bisa kita lakukan adalah membeli produk-produk saudara sendiri. Gitu. Ini kelihatannya simpel Pak Kiai. Gitu. Tetapi dampaknya luar biasa. Dan Yahudi itu melakukan itu. Betul. Yahudi itu jangankan hidup di Israel, hidup di Amerika, di Indonesia, di mana dia itu tetap produknya produk mereka maunya, gitu. Dia nggak akan pernah mau gitu beli tempat orang lain, gitu. Nah, konsep yang simpel ini tentu bisa gitu dilakukan, gitu bisa kita lakukan dan mulai dari komunitas yang kecil-kecil lah, gitu. Ya Al-Azhar, ya jadi kampus, ya ormas, ya pesantren, ini, pesantren, semua. Kalau kita itu komitmen untuk menggunakan produk-produk saudara sendiri, itu nanti produk akan muncul. Betul. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kuasai pasar, siapkan produknya. Produksi ya. Iya, gitu. Iya, betul. Kemudian Pak Epi, kita melihat juga generasi bangsa kita ini sangat sangat susah untuk berproduksi ya. Seperti kita lihat tadi itu, sampai kita air minum mineral saja yang sangat mudah itu orang lain yang membuatkan. Yeah. Apalagi ketika kita bicara dengan pesawat, mobil, teknologi yang lebih tinggi-tinggi. Betul. Ini apakah ini juga masuk kepada karakter tadi juga, Bapak? Iya, iya karakter. Jadi kan sebetulnya begini, bagi bangsa lain melihat orang Indonesia sukanya beli produk asing itu aneh, gitu. Kenapa? Gitu. Karena segitunya nggak memahami kita, gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyampaikan ini kepada anak-anak kita. Betul. Kita tidak pernah nyontoin, gitu kan? Kita nggak pernah neladanin, dan kita tidak pernah berkomitmen untuk hal itu, gitu. Maka ini yang terjadi, sehingga anak-anak kita gitu beli produk asing itu dianggap sebuah kewajaran, gitu. Tapi coba kalau kita ini gitu. Kita ini didik anak kita, nak, gitu. Ini kalau kamu belinya produk asing, itu yang kaya itu orang bangsa lain, gitu. Betul. Pasti anak-anak kita akan masuk,
gitu. Udah gitu kita kasih contoh gitu kan. Gitu. Saya sendiri dalam hal tertentu, saya kalau mau beli barang, anak saya ngingetin Pak Kiai. Gitu. Pak, beli Indonesia enggak? Gitu. Kenapa? Betul. Karena saya diskusikan hal-hal kayak gini gitu. Dan memang gini, ya kita mulai dari yang kita bisa. Betul. Kalau mobil, ya nggak ada mobil Indonesia, ya kita pakai Toyota. Benar. Gitu kan. Tetapi yang kita bisa, baju misalnya masa sih gitu. Kita nggak mau pakai batik gitu, atau ya kaos ya buatan orang kita gitu kan. Seperti itulah kira-kira Pak. Harus ada kebanggaan dengan produk bangsa sendiri Pak Epi ya. Persis. Ada satu lagi Pak Epi yang terngiang di pikiran kita. Banyak para pengusaha kita yang telah terjun, tetapi mereka sulit sekali naik kelasnya. Mungkin dia dari pedagang kaki lima, susah untuk naik menjadi toko. Yang toko misalkan susah naik menjadi kelas menengah. Kelas menengah juga kita lihat tuh susah untuk menjadi ke level yang lebih tinggi. Ya, ini gimana problemnya Pak Epi? Oke. Jadi gini Pak Kiai. Yang kecil nggak bisa naik kelas, yang udah setengah nggak bisa gede, termasuk yang belum usaha sulit sekali terjun. Iya. Jadi gini, apa namanya tadi sebetulnya mindset itu kan tidak hanya di bawah, mindset di tengah itu juga, tengah nggak bisa gede itu kan mindset gitu. Betul. Makanya kalau kita lihat gini, siapa sih jenderal-jenderal itu? Kebanyakan anak-anak jenderal. Kenapa? Karena udah terbiasa lihat jenderal di rumahnya, gitu. Ya, saya juga jadi jenderal juga, kira-kira kan begitu ya, gitu. Nah, itu mindset Pak Kiai. Jadi seolah-olah kalau yang kecil nggak bisa gede, seolah-olah gede itu tidak mungkin, gitu. Dia nggak ngelihat itu dalam keseharian. Betul. Dia pikir itu yang kalau gede itu sulit gitu. Orang kalau biasa kecil dan bergaulnya dengan orang-orang yang memang bisnisnya kecil susah Pak Kiai gitu. Tapi itu bukan tentang pengetahuan. Karena pengetahuan itu buku bisa dibaca. Betul. Anak-anak juga dididik. Nah, untuk itu gitu makanya dibutuhkan pergaulan ya. Iya, komunitas yang tepat gitu. Orang kalau mau usaha, tapi dia cuma baca buku sebagus apapun susah Pak Kiai. Gitu. Kenapa? Karena untuk ngelangkah itu dia kan cuma baca gitu. Betul. Tapi kayak di IBF banyak anak-anak yang dulu nggak punya bisnis jadi punya bisnis. Kenapa? Karena dia bergaul dengan komunitas. Orang biasa, dia tahu temannya itu bagaimana memutuskan pembelian, memutuskan ngerekrut karyawan, itu biasa. Jadi dia mau ngelangkah itu lebih enteng gitu. Nah, ini berlaku juga bagi pengusaha-pengusaha kecil, gitu. Jadi sebelum dia naik, dia mesti bergaul dulu, gitu. Orang yang berhasil buka cabang sampai 100, gitu kan, dia belajar ke situ, ngobrol, gitu. Nah, itu pentingnya komunitas. Iya. Apakah itu bisa melalui pendidikan, Pak Epi? Bisa, kalau pendidikan itu gini. Pendidikan itu kan gini, sama-sama pendidikannya, tetapi yang dihasilkan itu kan berbeda. Iya, betul. Gitu. Ada satu sekolah yang menghasilkan 98% orang masuk PTN ya. Seperti Al-Azhar ini. Betul. Tapi ada sekolah yang sama, cuman 2% yang bisa masuk gitu kan gitu. Nah, sehingga gitu. Kalau pengen ngomong orang-orang yang sekolahnya sukses, Al-Azhar pasti banyak nih lulus. Nah, bisnis juga gitu, gitu. Komunitas juga gitu. Siapa yang dia hasilkan, gitu. Jadi kalau dia itu banyak menghasilkan orang pengusaha-pengusaha, kemungkinannya itu akan lebih mudah buat dia, gitu suksesnya. Bukan tentang pelajaran itu sendiri, tapi tentang orang-orangnya, gitu, tentang orang-orangnya. Makanya saya selalu menyampaikan ada 3 hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang, sukses seorang. 1,
keputusan di mana dia harus belajar. 2, dengan siapa dia berkarya. Berkarya ya. Yang ketiga, dengan siapa dia hidup di rumah, kan gitu. Lingkungan keluarga, ya kan gitu. Nah, iya. Jadi intinya pendidikan bisa gitu, tetapi tidak semata-mata itu. Orang akan membangun dirinya itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang dia temui, kakak-kakak kelasnya, teman-temannya, gitu kan Pak Kiai. Iya, baik Pak Epi. Sudah panjang bincang-bincang kita dengan Pak Epi ya. Dari yang telah kita bincangkan tadi, ada beberapa hal yang dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwa betul ajaran Islam kita memberikan dorongan kepada umat yang untuk membangun ekonomi dan entrepreneur bisnis ini untuk kesejahteraan umat manusia. Begitu juga ajaran Islam kita memberikan motivasi yang kuat untuk membangun ekonomi, membangun entrepreneur bisnis, berani memulainya, agar umat kita ini menjadi umat yang kuat, umat yang kuat secara ekonomi, sehingga dia mampu melaksanakan tidak hanya rukun Islam yang 3, yaitu syahadat, salat dan puasa, tetapi mampu juga membayarkan zakat karena hartanya lebih daripada senisab, dan juga mampu naik haji karena haji membutuhkan dana yang besar. Bahkan lebih jauh, Islam memberikan kepada kita dorongan untuk ibadah-ibadah sosial yang luar biasa, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairum min yadus sufla. Artinya adalah orang yang memberi tentu adalah orang yang kelebihan harta, kelebihan uang. Orang yang berinfak dan berwakaf, memberi makan fakir miskin, memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah merupakan ibadah sosial yang memang Islam memberikan kemuliaan, memberikan dorongan kepada umatnya untuk menjadi kaya dan mampu. Pak Epi, mungkin ini beberapa kesimpulan tambahan lagi, bahwa untuk membangun ekonomi dan entrepreneur ini dibutuhkan karakter daripada warga bangsa, sehingga dia memang mindsetnya itu bisa membangun kesejahteraan ekonomi. Dan begitu pula Pak Epi telah menyampaikan bahwa lingkungan, ditambah lagi dengan siapa dia berteman, keluarganya, lingkungan kerjanya Pak Epi ya, itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk strategi membangun ekonomi dan entrepreneur bisnis ini. Mungkin itu beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembicaraan yang sangat penting, yang sangat bermanfaat apa yang Pak Epi sampaikan. Insya Allah pemirsa dimanapun akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita awali, dengan kita mulai mengaji di bidang ekonomi dan entrepreneur bisnis ini, diharapkan ke depan bisa melahirkan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha kita dari seluruh levelnya, apakah level memulai dari yang kecil, masuk ke usaha yang menengah, bahkan kita berharap menjadi juga pengusaha-pengusaha yang besarnya. Kita masih berada di Masjid Agung Al-Azhar, pengajian PPI membangun ekonomi dan entrepreneur bisnis untuk Indonesia maju. Allahu Akbar. Terakhir Pak Epi, mungkin ada closing buat pemirsa kita di rumah. Silakan Pak Epi. Ya, jadi Pak Kiai, Indonesia ini disiapkan dengan berbagai macam kekayaan. Ya, ada sumber daya alam yang luar biasa, jumlah penduduk yang luar biasa, dan keberkahan sosial. Jadi orang Indonesia itu nggak ada yang susah gitu. Nah,
Jadi intinya yang Pak Kiai sampaikan tadi bahwa Indonesia itu diciptakan untuk jadi bangsa kaya. Gitu. Kalau negara kaya nggak ada artinya. Betul. Karena negara ini diisi oleh bangsanya yang harus kaya. Sehingga bangsa kaya ini tidak hanya sejahtera semua, nggak ada kemiskinan di sini. Betul. Gitu. Tetapi juga keberadaan Indonesia itu bisa memberikan pengaruh dalam dunia internasional. Gitu. Tidak terancam gitu. Kita kalau bangsa kita kaya, ini tentu tentaranya juga kaya, ya teknologinya maju, sehingga diperhitungkan gitu. Nggak kayak Ukraina itu, gitu, yang mudah sekali gitu. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau bangsa kita itu mentalnya juga kaya, gitu. Mental tangguh, mental kaya, mental pekerja keras gitu. Ini harus dibangkitkan. Gitu. Nah, mudah-mudahan melalui pengajian inilah salah satunya. Gitu. Nah, kepada keluarga-keluarga yang ingin mempersiapkan anaknya, pesan saya cuma 2. Satu, cari komunitas yang pas, yang tepat. Sekarang udah banyak sekali, sehingga ini bisa menjadi pendorong gerakan ekonomi. Gitu. Banyak sekali Pak Kiai. Jadi komunitas itu setiap hari ngomongin ekonomi, ngomongin bisnis. Jadi mau nggak mau bisnis menjadi hal yang biasa bagi anak-anak. Gitu. Nah, yang kedua, kita bangun budaya. Budaya beli produk kita sendiri, budaya bantuin punya anak bangsa. Ini yang harus kita ciptakan dari unit-unit yang terkecil. Gitu Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Epi. Sudah banyak sekali yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian yang sangat penting gerakan kita ke depan, mengajak warga bangsa kita ini lebih fokus kepada membangun ekonomi dan entrepreneur bisnis untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Saya atas nama pengajian PPI, terima kasih kepada Pak Epi, mohon diri dan undur daripada acara siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.